Selamat hari Minggu adik-adik. Kita kembali lagi dalam ibadah persekutuan teruna hari ini. Nah adik-adik, Kak Fikaris mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mengikuti ibadah ini. Mari bersaat teduh sejenak. Adik-adik mengawali ibadah, Kak Fikaris mengajak adik-adik untuk kita bernyanyi dari lagu PKJ 2, Mulia Mulia. Adik-adik, kita akan bersama-sama membuka ibadah kita. Kak Fikaris mengajak adik-adik untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami dalam minggu ini mengikuti ibadah persekutuan teruna. Biarlah Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh memuji nama-Mu dengan baik adanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca bersama-sama Mazmur yang terambil dari Mazmur 117 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, kita akan bernyanyi kembali dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasailah hati pikiran kami dan tutur kata kami. Biarkan kami tetap ada di tempat kami masing-masing sampai ibadah ini boleh selesai. Berfirman Tuhan kepada kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini terambil dari Yoel pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kak Fikaris akan membacakannya untuk adik-adik semua. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Pituel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengirit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk, dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Gigi bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga jarang-jarangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum, dan karena jelai sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari anak-anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah adik-adik yang selalu melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, pasti pernah dong semua punya masalah. Nah, ketika masalah ini hadir di tengah-tengah kehidupan orang tua, orang muda, bahkan adik-adik dan Kak Fikaris pasti pernah punya masalah. Dan masalah ini ketika kita hadapi, kita akan berusaha nih untuk mencari-cari kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan stres kita, jenuh kita, bosan kita, masalah kita, semuanya. Ada juga orang-orang yang melakukan pelarian dengan masalah-masalah mereka tuh datangnya sama apa? Cari narkoba. Atau ada juga orang yang positif ya, yang positif tuh mereka lebih cenderung ke olahraga, mereka cenderung ke menghasilkan film, video, snapgram, podcast, dan sebagainya, ya kan? Itu yang bisa dilakukan. Nah, pembacaan kita juga hari ini seperti itu adik-adik. Bagaimana kehidupan orang-orang Yehuda dalam masa-masa yang penuh dengan masalah. Penuh masalahnya bagaimana? Nah, karena mereka ini mengalami satu wabah, bencana belalang. Belalangnya bukan 1-2 ya adik-adik, tapi banyak banget, ribuan, bahkan jutaan. Nah, Nabi Yoel ini menggambarkan bahwa hari Tuhan itu sudah datang, hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Nah, sebuah wabah bencana ini, bencana belalang ini yang ribuan yang banyak itu terjadi. Dan di sini Yoel itu menerangkan betapa luar biasanya Allah. Allah kalau sudah marah bisa melakukan apa aja, termasuk apa? Yaitu pemberian wabah, hukuman untuk mereka. Nah, mereka
diberikan gambaran nih, harus menceritakan kepada generasi kalian apa yang sudah dilakukan Allah. Wabah ini membuat kebinasaan total dengan berbagai jenis yang datang ini, hama-hama yang datang ini, mereka menghabiskan tanaman. Nah adik-adik, kita kalau melihat tumbuh-tumbuhan di rumah segar-segar, bagus gitu kan, sejuk hati kita ya kan, stres kita kalau lihat bunga-bunga itu hilang. Nah ini nggak bisa adik-adik, mereka nggak bisa lihat apa-apa. Kenapa? Tanaman semua habis dimakan belalang, kesejahteraan mereka hilang. Dan yang utama lagi adik-adik, mereka ini ketika memperoleh hasil alam dari tumbuh-tumbuhan ini, mereka akan memberikan kepada Allah untuk sebagai bahan penyembahan mereka, persembahan mereka gitu kan. Nah, kalau tidak ada yang dihasilkan, apa yang mau diberikan, apa yang mau dilakukan oleh mereka untuk diberikan kepada Tuhan? Nggak ada. Jadi ibadah pun tidak ada karena dampak dari wabah ini. Nah adik-adik, perekonomian mereka pun hancur, semuanya hancur. Bingunglah mereka. Lalu Yoel mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa mencapai berkat yang baik apabila mereka ini tidak lagi hidup dalam kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan karena mereka lebih memilih untuk menyembah berhala. Mereka memilih untuk memberontak kepada Allah. Nah ini satu sikap yang salah oleh orang Yehuda ya. Nah jadi mereka harus kembali kepada kehidupan bersama dengan Allah. Nah, Yoel lakukan itu. Yoel mengajak orang-orang untuk berubah. Yoel mengingatkan kepada mereka bahwa dalam pergumulan apapun kalian jangan putus asa, ya kan? Jangan putus asa, tetaplah cari Allah, karena Allah ini punya kuasa. Allah itu luar biasa buat mereka. Adik-adik, dalam kita menghadapi suatu pergumulan, nah ini pergumulan kita juga sedang hadapi, yaitu apa? COVID-19 ya kan, di rumah masing-masing. Nah ketika kita berada di rumah masing-masing dengan masalah yang ada, masalah di sekolah, masalah pekerjaan, ataupun orang tua kita mungkin dalam kebingungan, ada apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka berusaha untuk dikuatkan oleh firman ini. Yoel mengajarkan kepada mereka bahwa Allah satu-satunya yang harus mereka sembah. Kita pun juga sebagai orang Kristen punya cara sendiri untuk menghadapi pergumulan kita. Yang pertama, tidak putus asa. Ya, adik-adik jangan putus asa. Jangan pernah melihat apa yang salah dalam kehidupan kita itu lalu kita tidak mau melakukan apapun kembali. Melainkan kita melihat apa yang salah dalam hidup kita itu kita harus perbaiki, ya kan? Kita meminta ampun, kita mohon pengampunan dosa. Nah orang-orang ini kan juga melakukan dosa, mereka menyembah berhala lalu kembali untuk menyembah kepada Allah. Nah seperti itulah kita diajarkan supaya kita tidak putus asa, berpengharapan kepada Allah. Lalu yang kedua, menguatkan iman. Kita menguatkan iman dengan apa? Kita punya nih kesadaran diri, kita harus punya sikap kesadaran diri, mentaati perintah Allah. Jadi nggak boleh namanya kita memberontak, nggak boleh namanya kita mau suka-sukanya kita, nggak boleh. Jadi kita harus punya kesadaran diri dengan melakukan perintah Allah. Kita tetap semangat, kita tetap dikuatkan dalam iman, sehingga ketika ada masalah yang terjadi, baik wabah apapun itu, kita tidak akan goyah. Kita akan tetap bersama dengan Allah, menguatkan iman kita. Karena semakin kita diterjal dengan berbagai masalah, kita semakin dikuatkan iman kita. Lalu yang ketiga, bersyukur dan berdoa. Ya, pertama tadi kita jangan putus asa. Yang kedua, kita jangan lupa untuk punya kesadaran diri sehingga iman kita dalam menghadapi ini tetap kuat. Ya, lalu yang ketiga, bersyukur dan berdoa. Kalau kita sudah melakukan semuanya, kita sudah menerima semuanya, kita boleh bersyukur, kita boleh berdoa. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan, supaya kita anak-anak Tuhan ketika menghadapi berbagai masalah, kita jangan sampai salah melangkah, kita jangan sampai salah mengambil keputusan, kita lari meninggalkan Allah, kita jauh dari Allah, itu yang salah. Tapi ketika kita dalam pergumulan kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita punya 3 cara. Tidak putus asa,
menguatkan iman kita dalam kehidupan hari lepas hari, bersyukur dan berdoa. Maka kita sebagai anak-anak generasi muda sudah menjadi pelaku-pelaku firman yang menyerukan pertobatan yang benar dan juga sudah menjadi penyambung lidah untuk firman Tuhan. Kak Vikaris mengajak juga adik-adik untuk merefleksikan bagaimana kita sudah menerima Roh Kudus di hari Minggu ini. Karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, mengajarkan kami untuk kami tidak boleh putus asa dalam kehidupan kami, sehingga kami harus tetap membawa kehidupan kami untuk tetap beriman kepada-Mu. Dan ajarkan kami untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dengan selalu bersyukur dan selalu berdoa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mau berdoa untuk segala pergumulan kehidupan kami, ya Allah. Hari lepas hari Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat, dan juga kami boleh kembali dengan rutinitas kami masing-masing. Bapa di surga, berkati orang tua kami dengan segala pekerjaannya dan juga kesehatan bagi mereka masing-masing. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk gereja kami dalam proses pelayanan dan kesaksian yang ada di tengah-tengah umat, khususnya jemaat Immanuel Medan. Bapa di surga juga boleh memberkati kami dalam pemulihan kami di masa-masa COVID-19 ini, agar kami tetap sehat, kami tetap kuat, dan kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari tetap di rumah. Bapa di surga, berkati bangsa kami, berkati semua orang-orang yang bekerja, baik tenaga kesehatan, baik pemerintah, dan juga TNI Polri. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang maha sempurna. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini adik-adik bisa antarkan ke kantor gereja, ataupun adik-adik bisa menitipkan pada kakak layan. Minta tolong orang tua untuk mengantarkan ke gereja ya adik-adik. Nah, untuk rangkaian ibadah kita akan lanjut ke lagu penutup. Kak Vikaris mengajak adik-adik untuk kita menyanyi bersama, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, kita menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami sudah selesai ya Allah dalam kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat dan kami boleh menjadi terang untuk orang-orang di sekeliling kami. Arahkanlah hati dan pikiran kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Horas, maju jua, jua jua, Yahubu.